Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Sekarwangi dari Prodi Sistem Informasi NPM 2309103144. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai pengantar AI atau Artificial Intelligence. Nah, apakah itu AI? AI adalah simulasi proses berpikir manusia yang dilakukan oleh mesin, terutama sistem komputer. Ini mencakup kemampuan untuk belajar seperti bernalar, memecahkan masalah, memahami bahasa alami, mengenali objek, dan mengambil keputusan. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar AI. Yang pertama ada pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, machine learning itu adalah cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, yang kedua yaitu jaringan saraf tiruan atau neural network. Ini adalah terinspirasi oleh otak manusia. Jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terdiri dari banyak unit sederhana yang saling terhubung. Lalu, yang ketiga yaitu pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Ini cabang AI yang fokus pada interaksi komputer dan bahasa manusia. Yang terakhir yaitu visi komputer. Visi komputer ini cabang AI yang memungkinkan komputer untuk melihat dan memahami gambar atau video. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis algoritma dalam AI. Yang pertama yaitu pembelajaran terawasi atau supervised learning. Ini merupakan algoritma dengan data yang sudah diberi label atau target. Dan kedua yaitu pembelajaran terawasi atau unsupervised learning, yaitu algoritma ini menentukan pola dalam data tanpa adanya label. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi struktur sembunyi dalam data. Yang ketiga, pembelajaran penguatan atau reinforcement learning, yaitu algoritma ini memungkinkan pola dalam data tanpa adanya label. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi struktur tersembunyi dalam data. Lalu yang ketiga itu pembelajaran penguatan atau reinforcement learning, yaitu algoritma ini belajar melalui interaksi dengan lingkungan, seperti mengambil tindakan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan reward kumulatif. Dan yang terakhir yaitu deep learning. Deep learning ini merupakan machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan. Lalu selanjutnya pembelajaran terawasi atau supervised learning. Konsepnya yang pertama itu data per label. Data per label ini kita memiliki dataset yang terdiri dari input, misalnya gambar, teks, output yang sudah diketahui atau label target. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran ini algoritma akan mempelajari hubungan antara input dan output
dari data pelatihan. Yang terakhir itu prediksi. Prediksi ini setelah dilatih, algoritma dapat digunakan untuk memprediksi output untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lanjut ke penerapan pada superset learning. Yang pertama, klarifikasi email, yaitu mengklarifikasi email sebagai spam atau bukan spam. Yang kedua, prediksi harga rumah, memprediksi harga rumah berdasarkan luas, lokasi, dan fitur lainnya. Yang ketiga, pengenalan gambar, yaitu mengidentifikasi objek dalam gambar, misalnya seperti kucing, mobil. Yang terakhir, analisis sentimen, yaitu menentukan sentimen seperti positif, negatif, ataupun netral dari sebuah teks. Ya, selanjutnya, aplikasi mengenai pembelajaran terawasi atau supervised learning. Yang pertama, industri keuangan. Industri keuangan ini yaitu termasuk deteksi penipuan, seperti mendeteksi transaksi yang menciptakan dengan menganalisis pola data histori. Yang kedua, healthcare. Nah, healthcare ini yaitu salah satunya diagnosa penyakit, membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dan hasil tes medis. Lalu e-commerce yaitu termasuk sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi ini produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan perilaku browsing. Lalu pemrosesan bahasa alami atau nature language processing. Ini seperti analisis sistem, yaitu menentukan sistem seperti positif, negatif, netral dari teks. Selanjutnya pengenalan pola. Ini ada pengenalan gambar, ada pengenalan suara, pengenalan tulisan tangan. Nah, pengenalan gambar ini mengidentifikasi objek dalam gambar, misalnya wajah, mobil, atau hewan. Lalu yang kedua, pengenalan suara. Pengenalan suara ini mengubah ucapan menjadi teks, misalnya sistem virtual. Terus pengenalan tulisan tangan. Ini mengubah tulisan tangan menjadi teks digital. Selanjutnya, prediksi pemeliharaan. Ini terdapat prediksi kegagalan peralatan, seperti memprediksi kapan suatu peralatan akan mengalami kerusakan. Lalu, yang terakhir, analisis sentimen media sosial, seperti menganalisis sentimen politik. Menganalisis sentimen publik, yaitu memahami opini publik tentang suatu produk, merek, atau isi. Yang terakhir, algoritma pembelajaran terawasi, yaitu adanya regresi linear yang didefinisikan sebagai memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan linear antara variabel. Yang kedua, pohon keputusan, yaitu membuat model dalam bentuk pohon untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, random forest. Random forest ini ensemble dari banyak pohon keputusan. Yang keempat, support vector machine atau SVM. SVM ini mencari batas yang optimal untuk memisahkan data. Dan yang terakhir, Naive Bayes. Naive Bayes ini berdasarkan teorema yang sering digunakan untuk klarifikasi teks. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.